perlakuan atau memberikan label terhadap data yang ada ini, mana yang menjadi target tujuannya. Ya, biasanya diletakkan di kolom terakhir. Ya, yang ini menjadi targetnya. Oke, dari sini terlihat ada 4 aksi ya. Aksi pertama tentang once, kick, spesial. Oke, oh sorry, ada 3 berarti ya. Kalau tidak once, kemudian kick, bisa juga spesial ya. Jadi ini ada 3 kombinasinya. Ya, nah, ini kemarin sudah kita contohkan perhitungannya seperti ini. Ya, nah nanti kita akan coba implementasikan contoh ini sebenarnya. Jadi kalau diberikan aksi KPP, ya saya singkat ya KPP ya, saya berikan aksi ini, kira-kira aksi yang keempatnya muncul apa? Aksi yang keempatnya. Nah kalau dihitung manual, aksi keempat itu adalah P yang muncul, yang warna merah ini. Ya, nah kita akan coba implementasikan kira-kira benar nggak dia P seperti ini. Ya, oke. Nah saya coba buka langsung ke Google Colab-nya. Oke, oke. Oke, nah yang pertama ini, ya yang pertama, saya zoom dulu. Oke, jadi untuk dataset, yang dataset ini kita bisa buat dalam bentuk file, bisa juga enggak, karena ini datanya sedikit, saya tidak simpan dalam file ya. Ya, jadi nanti kalau mau pakai file juga bisa, nggak apa-apa, disimpan ke file CSV boleh. Nah ini karena datanya nggak terlalu banyak, saya coba masukkan ini jadi sebuah list. Ya, jadi kalau yang belum paham tentang list, terutama ini Python sebenarnya ya, di list ini sama seperti array dia. Jadi ini simpan di list. Jadi ini sama persis seperti di slide tadi. Ya, ini aksi pertama, aksi kedua, aksi ketiga, dan aksi keempat. Ya, kita buat ini datanya, kita ketik atau kalau misalkan bisa di copy seperti itu. Nah, jadi di dataset ini berisi data tabel yang sudah ada tadi. Ya, data yang sudah kita buat di Excel tadi. Ini saya coba run. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita buat pre-processing namanya. Ya, pre-processing ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh kita untuk kita katakanlah merapikan data, mengcleaning data. Itu ada di tahapan pre-processing. Nah, di sini sudah ada di sklearn ini sudah ada pre-processing. Ya, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pre-processing ini dari sekian banyak proses, misalkan ada label-label atau ada data-data yang tidak ada isinya, itu mau diapakan. Kemudian ada data yang diisi tapi tidak standar, misalkan seperti itu. Kemudian ada juga tipe data yang berbeda-beda, misalkan. Itu bisa disamakan dilakukan di tahapan pre-processing. Nah, untuk data yang ada di sini di dataset yang kita sudah buat, ini tidak bermasalah dengan isi datanya, ya. Tidak ada data yang kosong juga, jumlahnya juga sama. Artinya kalau dia jumlahnya ini asumsinya ada 12, ini sama 12 pasangannya. Artinya tidak salah, tidak ada yang salah. Nah, proses pre-processing yang kita gunakan di sini adalah kita menggunakan, karena ini isinya adalah teks semua atau dalam bentuk kata-kata, maka di machine learning ini nggak bisa diproses. Jadi harus kita lakukan konversi istilahnya. Jadi diwakilkan apakah dengan yang diwakilkan ke dalam numerik. Ya, jadi ini data yang ini adalah data bertipe teks, itu dikonversi ya, dikonversi ke numerik nantinya. Nah, di sklearn ya, di pre-processing itu ada namanya label encoder. Label encoder ini ya kalau kita sorot ini dia digunakan untuk apa nih? Ya, dia untuk mengencode target label dengan value 0 atau 1 atau nilai-nilai yang lain. Ya, jadi bisa kita encode ya. Jadi dia nanti akan memisalkan ya. Nah, saya coba encode dulu atau saya coba convert label string yang ada untuk aksi pertama. Ya, aksi pertama. Oke, ini saya ke ataskan dulu biar kita kelihatan. Oke, nah. Aksi satu, nih label, ini menyimpan ininya nanti, menyimpan apa istilahnya tuh library pemanggilan ininya. Kemudian saya simpan isinya nanti saya simpan di dalam sebuah
sebuah variabel baru, ya, saya simpan dalam sebuah namanya aksi encode ini. Nah, yang penting di kita adalah selain mengimport eskalen yang ini, ya, terus kemudian kita menggunakan label encoder, kita juga menggunakan pit transform. Nah, pit transform ini nanti akan digunakan untuk apa? Mentransformasi. Nah, kalau kita lihat ini, memfeed label encoder and mengembalikan nilai encode labelnya. Ya, kalau tadi ini kita memanggil encoder fungsi encodernya, ya. Nah, di dalam library encoder ini ada metode, ya, yang dipakai atau fungsi yang dipakai untuk ini, ya, untuk mentransformasi nilainya. Nah, di sini saya sudah kasih catatan seperti ini. Saya kasih catatan di sini bahwa saya mau atau kita mau mentransfer bahwa simbol K itu 0, simbol 1 itu P. Ini saya buat sama dengan ya biar kelihatan. Oke. Dan 2 itu spesial. Ya. Nanti saya run. Oke, saya lihat di sini 1101 21 01. Kita lihat di sini aksi 1. Berarti ini P-nya 1 1. Ya, ini 1 1. Terus kemudian kick itu 0, kemudian 1 lagi, spesial itu 2 dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi pengkodeannya kita lakukan dengan menggunakan perintah ini. Nah, kemarin di kampus lain itu ada yang nanya ya waktu 2 minggu yang lalu, Pak, kalau misalkan saya langsung transformasi P-nya ini langsung pakai angka, boleh nggak Pak? Boleh, ya silakan aja. Jadi misalkan P-nya diganti 0, diganti 1 langsung, ya diganti itu. Jadi langsung kita tulis di sini. Misalkan contoh gini, saya catatan action satunya misalkan gini, dikasihnya dia langsung gini, 0, 1, 1, 0, ya, misalkan gini ya. Oke, nggak masalah. Ya, jadi cuman ini jadinya kan manual kita, ya, karena kita sudah membuat ini. Atau bisa juga data yang ini kita pindahkan menggunakan software yang lain untuk mempermudahnya. Misalkan menggunakan Excel, ya, bisa juga. Jika datanya ini, maka ini. Jika ini. Jadi tinggal di copy nanti dapat dalam bentuk angka. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ini yang pertama, kita mengimport label encoder, kemudian kita meng-create label encoder itu, ya mendeskripsikannya, kemudian kita memanggil perintah untuk melakukan convert label string tadi ke dalam number. Nah, saya atau kita convert simbolnya ini, ya seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk aksi yang kedua. Ini aksi yang pertama tadi, ini aksi yang kedua. Saya coba run. Oke, ini aksi pertama. Ini aksi yang kedua. Oke. Ya, saya lakukan hal yang sama ya. Seperti itu. Nah, pengkodeannya saya buat saya buat sama pengkodeannya. Jadi kalau 0 kick, P, 2 spesial. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan hal yang sama juga untuk yang ketiga. Ini yang kedua. Ya, kemudian lakukan hal yang sama untuk yang ketiga. Ya, dan lakukan hal yang sama untuk yang keempat. Jadi semuanya kita convert semua nih. Nah, ini saya gabung ya. Keempatnya. Ini yang ketiga. Ini yang keempatnya. Jadi saya ambilnya ke sini. Nah, karena kebetulan sama perintah ini. Ya, jadi kalau misalkan kita mau, Pak, saya cukup menulis ininya sekali boleh nggak? Boleh. Ya, jadi tinggal aksinya digabung nih. Aksi 2, aksi 3, dan aksi 4 dipanggil sekalian. Itu boleh. Ya, tinggal ditambahin di atas ini. Jadi sekalian. Cuman saya mau buat ini bertahap seperti ini, jadi kita paham. Jadi berulang kali ini dipanggil ya, import ini dipanggil terus nih. Ya, nah nanti pada prakteknya cukup sekali di atas saja, nggak usah dipanggil terus-terusan. Ya, oke. Nah ini dapat hasilnya saya cetak di sini. Kemudian ya setelah saya convert ke dalam bentuk angka, ke dalam number 4 kolom tadi, saya coba cetak isinya. Nah, ini isinya. Nah, jadi kalau 11101 itu artinya misalkan PPKP di sininya. Coba kita lihat di sini, benar nggak? Tuh PPKP ya, yang ini. Ya, kalau ini kan nanti 1012.
Coba kita lihat di sini. 1012 yang ini ya, yang kolom kedua. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sebenarnya step yang naik bias ini sebenarnya tidak terlalu tidak panjang kalau kita langsung menggunakannya dari fungsi yang sudah ada di Python-nya sudah ada terutama di library sklearn. Jadi kita tidak terlalu banyak ininya. Kemudian setelah kita tampilkan, nah sekarang yang data ini kita kombinasikan. Ini kombinasi maksudnya ya. Kita kombinasikan. Jadi kita gabung dalam sebuah array, dalam sebuah list namanya kalau di Python. Ya, kita gabungkan. Nah, ini ada perintah zip di sini. Coba kita lihat ini perintah zip. Ini, zip. Perintah zip ini akan mengembalikan sebuah file zip zip itu yang dipadatkan, ya. Sama seperti kita melakukan zip, ya. Tapi bedanya apa? Zip ini nanti akan mengelompokkan file itu menjadi dalam satu kesatuan, dalam satu kelompok. Ya, dalam satu kelompok seperti itu. Nah, nanti pada saat kita cetak, jangan lupa ditambahkan list biar nanti isinya seperti ini. Jadi dalam satu set ya. Tuh. Jadi tadi yang 1101 ini, ya 1101 ini, tiga data awal yang kita jadikan sebagai variabel apa? Variabel independen, ya, variabel independen, ya itu kita gabungkan menjadi satu, aksi 2, dan aksi 3. Ini 110, 101, 101, 012, 012, kemudian 210, 210, dan seterusnya sampai terakhir. Oke. Nah, kenapa Pak yang keempatnya tidak kita gabungkan ke sini? Karena kita mengharapkan yang keempat ini, ingat, yang keempat ini kita anggap sebagai apa? Kita anggap sebagai kelas labelnya atau target kita. Ya, kita harapkan ini sebagai target. Target itu nanti kan buat memprediksi kalau saya berikan KPP atau PKK, apa kira-kira aksi yang munculnya seperti itu. Ya. Nah, kenapa Pak kita melakukan kombinasi fitur ini? Karena ketika kita buat ini menjadi satu kesatuan, ketika ini kita gabungkan dalam sebuah menjadi satu list, ini kan datanya jadi 1, 2, 3, 4, 5, kalau ada 11 berarti. Nah, masing-masing itu karena tipenya list atau array dalam kelompok sendiri nih. Nanti ini, 3 ini kita temukan dengan 1 ini. Yang ini temukan dengan yang 2, ini temukan ini. Nah, kira-kira prediksinya seperti apa? Kalau kita menggunakan naive Bayes gitu. Oke, ini sampai sini ya stepnya. Kemudian yang berikutnya, nah keuntungan yang berikutnya adalah di Python ini itu dia sudah ada yang namanya library atau model Bayesnya sudah ada. Ya, jadi sebenarnya di Python ini atau secara umum ada 3 model ya. Ada 3 model yang bisa dipakai untuk bias ini. Yang pertama model Gaussian, yang kedua Bernoulli, kemudian yang ketiga itu ada namanya multinomial. Jadi kalau nanti saya cobalah karena itu yang kita pelajari hari ini kita pakai Gaussian, ya. Ya. Kenapa orang agak malas apa ini maksudnya apa Pak? Karena ini sebenarnya larinya ke statistik ini. Jadi di sini sebenarnya ada 3. Ada yang Gaussian, ya. Ada juga yang namanya Bernoulli, dan ada yang ketiga itu multinomial, multinomial ya kalau nggak salah, multinomial ya. Nah, ya masing-masing peruntukannya bisa dipakai. Nanti kalau misalkan ada sesi lagi, ya kalau misalkan ini bisa dipahami yang Gaussian, nanti kita coba yang Bernoulli dan multinomial ya, kalau misalkan ada. Oke. Balik lagi ke sini ya. Nah, kita import Gaussian naive Bayes modelnya. Kita ambil ini dari sklearn, dia sudah ada. Kita import sebagai ya Gaussian NB. Ya. Kemudian kita panggil Gaussian classifier-nya. Ya, ini kita panggil. Nah, ini dikatakan di sini nih. Gaussian naive Bayes, Gaussian NB dapat membentuk secara online ya untuk model dengan parameternya partial fit. Nah, ini parameter ininya. Lebih detailnya bisa dilihat di sini. Ya.
Nah, user guide-nya bisa dibaca di sini, ada panduannya nih, filenya ada di sini. Ya, oke. Nah, kita gunakan Gaussian, ini udah pasti di sini di fix di sini. Kemudian kita lakukan train. Train itu training terhadap data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ada dua parameter ya, sorry, kita gunakan dulu pit, perintah pit di sini. Ya, pit itu dia seperti mencoba ya mengacukan kepada X dengan Y-nya terhadap apa. Misalkan ini X, ini Y. Jadi nanti ini ditemukan ke sini apa. Nah, kalau kita lihat kan filter tadi isinya ini kan. 110. Sedangkan aksi 4 isinya kan tuh punch, spesial, dan segala macam. Ya, seperti itu tuh. Ya, ini isinya nih aksen 4 ini tadi. Oke. Kemudian setelah kita model fit-nya ini, kita prediksi. Nah, prediksinya tinggal kita gunakan perintah predik di model yang udah ada kita definisikan ini, model predik 011. Nah, 011 ini karena kita di soal tadi mau memprediksi KPP, ya, nanti hasil prediksinya apa? Ya, ini saya coba run lagi. Kemudian saya run yang ini. Nah, hasil prediksinya adalah ini, punch. Ya, hasil prediksinya. Kalau kita lihat di contoh yang kita di slide kita sebelumnya, nah ini kan punch ya, itu. Oke ya, seperti itu. Itu contoh ya. Jadi kalau misalkan kita mau ganti, Pak, saya mau ganti ini satu semua. Kira-kira apa yang terjadi? Tuh, punch juga. Ya, kalau saya ganti ininya 0, misalkan di sini, ya, tuh spesial. Ya, Pak, kalau saya ganti semuanya ini 0, oke, spesial ternyata. Ya, bukan 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 kick malahan ya. Oh, ini satu ya, misalkan itu. Kalau saya ganti 2 di sini, kick malahan ya. Itu contoh hasil prediksi. Kenapa, Pak? Kalau 000, nah ini. Kenapa, Pak? Kalau 00 bukan bukan kick malahan tapi spesial. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi data yang sudah di training dari hasil sebelumnya itu justru memunculkan bukan bukan spesial. Sorry, bukan kick, bukan K, tapi malahan S. Jadi ini saya balikin lagi ya, sesuai dengan hasil prediksi kita. Nah, seperti ini. Jadi saya tinggal run, keluar ini hasil prediksinya. Oke. Jadi nanti kalau misalkan kalian atau kita, kalau kalian misalkan, Pak, ini bisa nggak Pak kita jadikan di web? Oh bisa. Nanti tinggal kalian data setnya ini ditarik. Ya, Python kan bisa dibuat, bisa juga buat web. Ya. Nah, nanti kita tinggal bikin interface, nanti orang tinggal memasukkan. Dia mau masukkan aksi pertamanya apa? Masukin kayak tadi aja. Aksi pertamanya apa? Kick, KK, atau di checklist, tinggal diklik proses, keluar empatnya ini, terus dihitung. Gitu. Jadi ini bisa dipakai oleh kita untuk melakukan klasifikasi namanya. Jadi mengelompokkan data yang sudah ada ke dalam beberapa kelas, kemudian dipakai untuk memprediksi data baru berdasarkan data yang sudah ada, sehingga memunculkan kelas baru apa yang mungkin. Gitu. Misalkan contoh gini, uh, bisa juga gini kalau kalian kepikiran. Kalian kan dari SMA, SMK yang berbeda-beda, ya di mungkin di se-Jawa Barat mungkin ya, atau sewilayah 3 Cirebon. Kemudian dengan background SMA negeri, SMA jurusan yang berbeda-beda juga, SMK apalagi, SMK yang berbeda-beda, ada yang negeri, ada yang jurusannya berbeda-beda. Nah, data-data yang itu dikelompokkan, coba diambil satu kelas, karena kan sekelas cukup nih 30-40 orang sebagai datanya. Sebagai data. Jadi si A, misalkan si A, dia SMA, IPA, kemudian ada si B lagi, SMA-nya, SMK-nya apa, terus sorry daerahnya apa, disebutin ya, kemudian status sekolahnya negeri apa swasta, dibuat data, ya. Jadi bisa aja gini prediksinya. Ini saya buat ke Excel ya. Jadi nanti kalian bisa coba itu sebenarnya. Jadi nanti pada saat ada siswa baru dari SMA, kita langsung bisa prediksi dia kira-kira tepatnya masuk ke mana. Misalkan ini SMA atau SMK. Ya. Kemudian jurusannya di SMA tadi apa?
kemudian daerahnya daerah mana, kemudian status sekolahnya, sekolahnya apa. Nah, misalkan di sini SMA, ya SMA. Oke, ini orang pertama nih, ini orang kedua. Oke, di jurusannya IPA, daerahnya Cirebon, statusnya negeri. Oke, ada orang yang kedua SMK, dia jurusannya apa nih, RPL ya kalau di situ. Misalkan Kuningan, katakanlah negeri. Nah, ada lagi orang ketiga, SMK, katakanlah TKJ, Bandung, swasta, terus nih ya, dan lain-lainnya diterusin sama kita ke bawah. Nah, nanti di sini yang menjadi targetnya, dia jurusannya. Ini TI, Pak. Ini SI, Pak. Ini TI, Pak. Ini SI, Pak. Ya, ini MI. Ini KA. Dan seterusnya. Nanti kalau ada orang, katakanlah orang ke 100 di sini, kalau dia SMK, kemudian di jurusannya farmasi, misalkan di sini, kan itu. Dia asalnya Kuningan, negeri. Nah, kira-kira ini, data ini, masuknya mana dia yang lebih tepat? TI, SI, MI, KA. Jadi bisa aja judul kita buat baru itu adalah sistem prediksi ya peminatan jurusan atau program studi lah ya, prodi di UCIC ya, menggunakan metode Naive Bayes. Oke. Nah, ini data ini kita ambil, bisa ambil. Kalau Pak, kalau ini udah ambil aja yang seangkatan ininya, yang TI, SI angkatan kalian. Kalau lebih bagus seluruh angkatan, ya seluruh prodi, seluruh angkatan. Jadi karena ingat, makin banyak data yang kita gunakan akan makin bagus di sini. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi nanti ini kita convertkan, kita encodingkan ini data-data ini. Ya, kita asumsikan kita sudah punya 99 data nih di sini. Ya, kita udah punya 99 data. Nah, di sini kan tinggal kita lakukan proses di sini. Ya, prosesnya. Nanti kita prediksi orang ke 100, dia langsung ketemu datanya. Jadi pada saat tahun depan ada lagi apa kegiatan, kita bisa lakukan prediksi lagi. Nih Pak, sekian, ada 1.000 yang daftar, kita prediksi. Nah, nanti hasilnya kita lihat. Ini bandingkan yang di sebelah sini, ini data aslinya. Nah, nanti kenyataannya orang ini, ya SMK ini, dia masuknya kemana? Apakah ke TI? Prediksinya misalkan ke Pak, prediksinya ini katakanlah ke MI. Ternyata kenyataannya dia milihnya TI. Nah, baru kita hitung ya ke tingkat kedekatannya yang mana antara MI dengan TI, MI dengan KA, MI dengan SI, dengan manajemen dan segala macam. Ya. Jadi modelnya seperti itu contoh. Ya. Sekarang balik lagi ke sini. Jadi model ini bisa dipakai oleh kita untuk memprediksi. Ya, memprediksi. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Oke. Nah, ini sudah ada di slide-nya juga. Saya coba rangkum tadi. Ini prosesnya masing-masing seperti itu. Jadi tahapannya ada 3 kelompok, dataset dulu, kemudian lakukan encoding atau pre-processing ya untuk melakukan perubahan data. Ya, kemudian setelah itu ya lakukan proses untuk melakukan transformasi ya, untuk melakukan transformasi dan melakukan perubahan data seperti itu. Jadi hasilnya bisa diprediksi. Oh, ini belum di copy ya yang hasil terakhirnya ya. Oke, ini kan baru sampai 4 ya. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Oh, ada pertanyaan. Hernia. Pak Ijab, untuk inisialisasi datanya itu otomatis atau bisa manual ya Pak? Misalkan untuk punch 4, kick 3, spesial 2 terbang. Oke, bisa. Jadi inisialisasi tadi yang di awal saya sampaikan, kalau inisialisasi data di awal yang ini bisa dibuat diketik manual, ya, diketik manual, ya. Bisa juga ini dibuat dalam bentuk file. Ini contohnya gini ya. Saya udah buat juga dalam bentuk file. Bentar. Saya buka dulu.
Jadi bisa. Jadi bisa dibuat manual. Tadi bisa juga gini. Nah, pertanyaannya sambil nunggu di situ. Jadi bisa aja nih langsung di-convert. Ya, Pak, kan saya kan udah punya data ini. Langsung saya convert. Jadi kalau SMA itu 0, misalkan ya, SMK itu 1. Ya sudah, ini langsung saya ganti. Berarti di sini 0, 0, di sini 1. Nah, nanti di bawahnya saya buat lagi nih. IPA, IPS, jurusan-jurusan yang ada tuh TKJ, RPL. Saya buat codingnya nih apa? Mau buat lagi 0 lagi, 0, 1, 2, 3. Nah, ini berarti langsung saya ganti di sini. Ya, 0, ya terus kemudian RPL itu berapa? RPL itu 3, TKJ itu berapa? 2. Nah, dan seterusnya Cirebon Kota Kuningan ini kita buat di sini. Nanti lain-lain berapa? Ya, ini manual, kita lakukan manual tadi yang saya sampaikan di sini. Tapi kalau tidak mau manual, ya, tapi kalau tidak mau yang manual, bisa gunakan apa? Bisa menggunakan yang tadi otomatis tadi. Nah, ini saya buat, ini saya sudah simpan di Google Drive-nya saya. Ya, ini sudah saya simpan di sini ya filenya. Oke. Nah, ini game namanya, ini ya. Nah, ini udah saya simpan dalam CSV. Ya. Jadi kalau kita buka tuh, ini datanya tuh. Aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4. Ya, masih dalam bentuk aslinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya tadi, nah ini ya, ini kita masukin. Oke, harus masuk dulu nih. Bentar ya. Jadi kita harus apa? Jadi gitu ya, tapi tadi itu ya. Sebentar dulu ya, saya coba dulu. Oke, masuk dulu ke sini. Saya coba run dulu. Oke. Oke. Nah, ini ya, nih. Misalkan ini tadi saya udah simpan di filenya ya di Google Drive-nya saya. Terus kemudian saya import. Ya, ini saya masih ada yang lama. Nah, ini kemudian ini saya coba baca datanya. Oke, nah ini datanya ya. Sama seperti yang di slide kita. Kemudian tahapannya sama. Tahapannya. Saya harus melakukan konversi nantinya. Ya, jadi nanti saya lakukan konversi itu nah ini, yang tadi itu. Ya, ini kan untuk aksi pertama. Tetap saja saya lakukan konversi ini. Nah, konversi, terus kemudian saya konversi. Jadi kalau sudah bisa dibaca datanya, kita tinggal lakukan konversi. Ya, ini 1, 2, 3. Ini yang terakhir, keempatnya. Kemudian saya lakukan, oke ini nggak usah, ini nggak usah, oke ini nggak usah. Nah, oke ini langsung ini. Oke ini langsung ini ya. Oke. Ada errornya. Ini yang belum. Oh, XY-nya belum. Sorry. Ya, XY-nya belum dijalanin. Ini X-nya dulu jalanin. Sorry, ini belum juga. Oke, tadi saya lupa ada yang ketinggalan ya stepnya. Oke, digabungin. Terus kemudian di sini. Oke, ini ada yang lupa. Belum digabung. Oh, label encoder X. Not defined. Oke, kayaknya ada yang ketinggalan di atasnya yang belum nih kita urutin. Label encoder. Jadi tapi intinya sebenarnya stepnya sama ya. Stepnya sama dia. Jadi stepnya sama seperti tadi. Jadi pertanyaannya Herni tadi, apakah bisa dilakukan manual? Bisa, ya. Cuman kalau datanya cuman 12 seperti ini kan dilakukan manual kan nggak apa-apa. Ini tinggal sedikit kan, nggak masalah. Cuman coba bayangkan kalau misalkan ribuan gitu. Kalau dibuat manual satu-satu gitu kan akan lebih lama. Nah, bisa juga kita menggunakan eh, apa alat bantu software yang lain, ya. Jadi setelah terbaca data ini, lakukan konversi.
baru kemudian lakukan pembacaan data, digabungkan, terakhir baru prediksi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Pak, kalau datanya ribuan banyak ini bisa nggak Pak dipakaikan? Bisa. Jadi nanti pengkodeannya kalau misalkan di sini ya contoh. Misalkan kita tadi punch gini, ya. Terus kemudian di sini kick, kemudian di sini spesial. Nah, kan bisa aja kita buat gini kan. Misalkan di sini konversinya kan gini. Kalau dia mau otomatis ya. Misalkan kalian buat pakai if kan bisa juga di sini. If ininya sama dengan ya, gitu kan. Oke, maka jawabannya adalah sini 0 misalkan. Selain itu katakanlah 1. Oke, tuh kan 0. Ya, jadi nanti kalau di copy di sini, tuh 1 ya, bisa juga model seperti ini kan konversinya. Jadi otomatis. Jadi kalau ketika nanti kita tulis lagi di sini, dia langsung otomatis. Kalau saya tulis di sini punch ya, tuh langsung otomatis. Saya tulis di sini kick, ya saya copy ke bawah ini, tuh dia langsung 1 otomatis. Boleh ininya nanti yang kita kopikan, kita pindahkan, ya kita jadikan dataset baru. Ya jadi biar nggak lama tuh ya prosesnya. Oke, gitu ya Herni ya. Oke, bisa dipahami? Herni ada? Nggak ada. Oke, oke baik ya. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada lagi nih satu. Oke, oh Aris. Apakah hasil konversi akan selalu sama? Hasil konversi itu berdasarkan apa? Apakah abjad deskripsi, descending, ascending, atau sesuai urutan di list? Apakah hasil konversi akan selalu sama? Apakah hasil konversi akan selalu sama? Eh, kita yang mendefinisikan konversi itu, ya. Jadi bisa jadi kita melakukannya mau pakai simbol apa? Sebaiknya pakai simbol angka. Misalkan contoh gini, ya pertanyaannya. Pak, saya nggak mau punch ini pakai 01. Saya mau pakainya misalkan mulainya dari 456. Itu nggak masalah juga sebenarnya. Tapi asal konsisten. Jadi nanti kalau kick ini ya berarti otomatis 5. Intinya kan kita ingin mendapatkan ini menjadi sebuah angka ya, numerik. Jadi jangan lagi tulisannya ini. Kenapa? Karena ini dia nggak bisa diproses sebenarnya kalau pakai pakai fungsi yang ini, pakai fungsi bawaannya dari Python itu ya, sklearn itu kita nggak bisa gunakan karena ini tag, jadi harus dikonversi. Nah, masalahnya pertanyaannya tadi itu, apakah konversi akan selalu sama? Kalau kalau bisa saya bilang iya, sebenarnya bukan sama, harus harus apa istilahnya itu, harus balance, sorry, bukan balance ya, harus harus apa istilahnya kalau kita konsisten. Kita harus konsisten. Jadi kalau kita buatnya punch ini simbolnya 4, maka ketika kita ketemu punch lagi kita harus konsisten 4 lagi di sini. Jadi jangan 4, 5, 6. Nah, ini salah nih. Harusnya dia 4 kan, gitu kan? Itu ya. Jadi jangan sampai dia terjadi perbedaan seperti itu. Itu yang kalau yang saya tangkap dari pertanyaannya, nanti tolong dikoreksi. Apakah hasil konversi selalu sama? Nah, kita menggunakan alat bantu ini tadi. Alat bantu ini saya ambil nih. Nah, kita menggunakan alat bantu. Ini contoh-contoh yang lain ya, contoh yang keduanya. Ada sunny, cuaca, ada temperatur, hot, ya, cool, mild, dan segala macam. Rainy, overcast, dan segala macam. Nah, pengkodeannya ini dengan menggunakan label encoder, dia akan menyesuaikan sendiri nih. Ya, 22011 sekian. Nah, ini otomatis dia membuatnya nih. Ini otomatis dia membuatnya. Kenapa Pak enggak ini kan weather ya, weather ini. Nah, kenapa sunny-nya ini enggak 0 malahan dia? Kenapa 2 justru? Ya, nah kita lihat di sini. Harusnya sunny-nya dia 2, di sini 2. Nah, yang enggak boleh itu kenapa? Kalau kalau enggak boleh itu kalau di sini 2 kodenya, di sini 2, ternyata yang di sini sunny yang ini itu 3 misalkan. Nah, itu jadi salah atau jadi 1. Itu yang enggak konsisten. Jadi selama dalam satu data ini kita kasih, dalam satu list ini kita kasih kodenya dalam bentuk kategorikal yang sama, maka dia harus sama. Berarti uppercase ini kalau di sini ditulis 0, harusnya uppercase yang ini 0 juga. Nah, yang ini 0. Tuh, bener kan? Yang nggak boleh uppercase di sini 0, tapi uppercase di sini 1. Itu nanti
datanya malah menjadi masalah di situ. Ya, oke, itu yang pertanyaan pertama. Hasil konversi itu berdasarkan apa? Oke, hasil konversinya itu berdasarkan apa? Berdasarkan data. Jadi yang kita lakukan konversi ini kalau isi datanya berupa teks biasanya, ya berupa rata-rata berupa teks. Itu satu. Kemudian yang kedua bisa juga kasusnya gini. Kalau misalkan ada nilai uang di sini, katakanlah uang di sini ya, saya buat variabel baru. Oke, ini saya hapus dulu ya. Misalkan ini uang. Nah, katakanlah gaji, uang ini berhubungan dengan gaji. Ada orang yang gajinya 5 juta, ada yang gajinya 1 juta, ada yang gajinya 500.000, ada yang 10 juta. Ya, nah sebaran data-data ini kan kalau kita misalkan 5 juta kita tulis satu, ini tulis dua, ini tulis tiga, ini tulis empat, berarti akan banyak sekali datanya kan. Nah, model data yang seperti ini bisa aja kita buat dalam bentuk kategorikal. Misalkan di bawah 1 juta, 0. Di atas 1 juta sampai, ya ini 0 juga. Di bawah 1 juta. Kemudian di atas 1 juta sampai 2 juta, 1. 2 juta sampai 5 juta, 3 misalkan. Di atasnya 4 misalkan itu. Jadi seperti itu. Ya. Berdasarkan apa, Pak? Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan itu tadi, ya. Jadi dia berdasarkan kategorikal karena kategorikal. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah abjadnya descending atau tidak sesuai urutan? Nah, kita lihat di sini, ya. Kenapa dia S-nya ini? Kita lihat di sini. Kenapa 0? 0 yang ininya nih. Ya. Kita bisa buat di sini. Misalkan ini saya ganti contoh sederhana ya. Kita ganti dulu nih. Kita coba cek dulu. Oke, saya buat ini data. Saya buat aja nih, kita buat nih, misalkan katakanlah datanya misalkan A, kemudian saya tulis B. Oke, ini masih banyak yang masuk ya. B, ya biar kita kelihatan. Apakah datanya maksudnya tuh A, B, C, D gitu ya. Terus kemudian ininya saya copy. Oke, ininya saya copy. Ya biar kita nggak ngetik lagi. Kita coba aja. Oke, kemudian ininya sama. Nah ini saya ganti. Ini data saya. Oke, ini saya ganti jadi data. Oke, terus kemudian ini saya ganti data. Benar ya? Oke. Kita coba. Apakah dia keluarnya 012 ya, misalkan seperti itu. Oke. Waduh, rada lama nih memorinya. Nah, 012 ya. Sekarang saya ganti ini, saya ganti nama di sini. Ani, Budi, sama Cici. Apakah dia tetap? Oke, tetap ya. Nah, sekarang saya ganti. Di sini saya ganti hurufnya S. Di sana ini tetap ya. Apakah dia berubah jadi 2 sandinya? Oke, jadi 2 ininya. Ya. Karena B lebih besar, B duluan, kemudian C ya 1, kemudian S yang kedua. Nah, sekarang saya ganti cicinya ini jadi Z ini. Ya, ZZ. Nah, oke, ketuker ya. Ya. B-nya tetap nomor 0, S-nya 1, ininya 2. Oke. Gitu ya. Maksudnya yang Haris yang nomor 3-nya. Ya, apakah sesuai urutan di list? Oke. Itu ya Haris. Ada pertanyaan lain? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kesimpulannya dia mengambil dari huruf huruf pertama ya, karakter pertama dari di list itu. Kemudian dia dijadikan nomor urut pertama. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Oke. Ya, oke, saya lanjut ya. Nah, untuk contoh yang kedua, saya balik dulu ke slide-nya ya. Oke, contoh yang kedua. Nah, ini. Ini seperti ini contohnya, ada 2 statusnya, apakah mau ikut main apa tidak, seperti itu. Ya, ini hitungannya. Nah, nanti kita akan coba prediksi kalau misalkan ini overcast. Kalau dia overcast, apakah statusnya no, apakah play kelasnya, kelas labelnya.
Nah, sama seperti yang contoh sebelumnya, saya datakan datanya ini manual, ya. Saya masukkan ini, saya ketik manual, ya. Kemudian saya lakukan encoding, ya. Saya lakukan konversi data. Saya dapat ini datanya 220 sekian, ya. Ini untuk yang weather, yang cuaca, yang pertama, yang atas. Kemudian yang kedua untuk temperatur saya lakukan hal yang sama dengan yang kelas labelnya. Ya, untuk yang play sama yang temperatur saya lakukan hal yang sama. Saya cetak ini datanya, ya. Jadi saya punya tiga. Di sini bisa aja saya tambahkan jadi tiga ya. Di sini saya print lagi nih. Print. Oke, ini weathernya. Weather. Oh. Terus kemudian di sini weather encodes. Oke. Oke, saya coba run. Nah, ini ya hasil kombinasinya. Jadi 210, 210, sekian sekian. Kombinasi tiga ini. Biar rapi, ininya saya ratakan. Kita ratakan sini. Oke. Nah, ini ya. Biar kelihatan jumlahnya seragam. Sudah kita lakukan konversi. Ya, sudah kita lakukan proses juga konversi tiga kali. Ini data awalnya. Kemudian gabungkan, dikombinasikan ini dalam menjadi sebuah list. Ya, yang kita gabungkan. Nah, kenapa kita pisahkan? Ya, ini karena ini adalah menjadi nanti sebagai data data apa istilahnya tuh independen. Ya, dia nggak tergantung dengan data itu. Jadi kita pisahkan. Nah, ini dengan zip tadi fitur-fiturnya, weather encoded dengan temnya kita gabungkan. Jadi nanti ketemu dalam bentuk list. Ya, nanti saya run, dapat ini datanya. Terus lakukan prediksi di sini dengan naive Bayes untuk model Gaussian. Ya, sama lakukan hal yang sama. Kemudian saya coba prediksi overcast yang dimintakan karena overcast ya 01 ya. Saya mau masukin ini overcast dengan mild ya. Oke. Tuh, hasilnya adalah ini ya. Jadi hasilnya satu. Satu itu mencatatkan apa? Menyatakan yang tadi di sini kita lihat datanya tadi. Kalau dia satu itu apa? Satu itu yes ya. Sorry, no ya berarti. Sorry, yes ya. Sorry. Kalau dia empat berarti dia larinya play. Play itu kalau dia ini datanya no. No-nya itu berarti nol. Ya, berarti di sini harus ada di sini catatan di sini. Nol itu no. Kemudian satu itu yes. Nah, berarti jawabannya ini satu. Yes berarti jawabannya. Seperti itu. Ya. Jadi ini contoh proses yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi sama hasilnya nanti seperti pada waktu kita prediksi ini hitungannya. Jadi jawabannya cenderung yes. Ya. Oke. Itu contoh yang kedua. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi yang lain. Nah, kemudian ini contohnya lagi. Oke, ini ada pertanyaan ya. Pak izin, apakah penulisan data pun harus konsisten? Contoh, apakah Sani dengan Sani? Oke, ya. Oke, nah sekarang kita coba pertanyaannya. Apakah huruf besar sama huruf kecil ya maksudnya Farhan ya? Apakah huruf besar dengan kecilnya kita ini? Kita coba aja. Misalkan tadi saya balik ke nama ini ya. Nah, misalkan ini saya ganti S. Di sini saya tambahin lagi, satu lagi. S-nya besar. Oke. Nah, ya. Apakah Sani yang ini nih ikut menjadi satu? Apakah empat? Tiga nomornya. Tuh, ya kita lihat di sini. Nol. Artinya apa? Tuh, ya, coba ini. Kalau ininya saya ganti S-nya besar. Oke, ya. Coba kita perhatikan. Ini dianggapnya nol nomor satunya ini. Kemudian S-nya ini kedua. Ya. Ketiganya adalah ini. Keempatnya adalah ini. Nah, sekarang B-nya Budinya ini saya besarkan. Oke, kita lihat. Tuh. Nol Budi. Ya. Kemudian
satunya adalah S ini, 2, 3. Oke. Kalau enggak, bingung, ini kita ganti A, kita bilang mulai. Ini kita ganti A besar, ini saya ganti B kecil, ini saya ganti B besar. Ya, kita lihat ini posisinya. Tuh. Artinya apa? A besar ini dianggap sebagai yang nomor pertamanya. Ya, jadi kalau kapital, jadi gini semua. Kalau jadi kapital itu yang pertama, ya, di abjad itu. Jadi kalau kalau AB ini A, ya, berarti kan ini nol ya. Berarti kan kalau dia A besar, berarti berikutnya kan AB besar. Berarti ini adalah nol dan satu. Jadi kan nol, satu, ya. Nah, kemudian karena satu sudah ada, maka yang berikutnya adalah 2 dan 3. Oke. Nah, sama kalau nomor yang di belakang yang mengikuti, ya kayaknya sih nggak berubah di sini. Coba ya, kita ikutin ini. Nah, nggak berubah ya, 2031. 2031. Artinya dia huruf depan yang dipakai. Jadi kalau pertanyaannya tadi Sani pakai S besar dan Sani hurufnya kecil, itu berarti misalkan di sini S-nya ini. Nah, ini ya, ini saya hapus ya. Harusnya berarti dia menjadi berapa? Apakah 10, apakah 01? Harusnya jadi 01, karena ini yang pertama dulu ya, baru satunya ini. Oke, jadi yang didahulukan kalau ada huruf besar menjadi huruf besar dulu yang diurutkan, baru sisanya adalah huruf kecilnya nomor urutnya. Nah, jadi dari sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika kita memasukkan data ini juga, maka hati-hati. Maka ini harus sama dia besar kecilnya. Jadi kalau besar besar semua, kalau kecil kecil semua. Karena apa? Karena ini menjadi pembandingan, ya, menjadi perhitungan. Kalau saya kecil di sini, no, nanti muncul di sini ya. Coba aja saya ganti ini NO-nya kecil ya. Saya ambil yang keempat, data yang keempat. Tuh. Oke, oh ini nggak mau nih. Sorry, ini no. Oh ya, ini kan cuma ada playnya. Playnya harusnya nggak ya. Coba saya ganti dulu nih. Harusnya sih, harusnya ada duanya ya. Oke, 01 ya, 10 ya. Oh, 01 ya, sini pertama. Kalau di sini harusnya ada dua ya. Oke. Sorry, ininya belum dikonvert. Oke, oh datanya belum dibaca. Dibaca dulu, terus baru kemudian kita play. Nah, ini ya. Oke, ini dua dia. Tuh, ini sudah tidak konsisten. Padahal harusnya ini jadi no ya. Jadinya harusnya kalau tidak satu ya nol kan. Seperti itu. Nah, ini muncul dua. Padahal yang lainnya adalah 0101. Oke. Nah, oke ini. Nah, untuk tahapan ini sebenarnya, untuk yang tahapan yang pertanyaannya tadi huruf besar dari yang Haris kemudian Farhan tanyakan itu, sebenarnya ada metode lagi namanya, ada tahapan setelah kita lakukan konversi, ada namanya kita lakukan istilahnya itu smoothing, kita perbaiki. Bukan beda smoothing Laplacian smoothing dengan menambah data menjadi satu atau ditambah satu, tapi smoothing itu dia mengecek konsistensi data yang ada. Apakah apakah datanya ini udah benar. Nanti kalau dihitung malah berbeda nanti targetnya di sini harusnya jadinya ada dua saja, no atau tidak, malah muncul dua, muncul tiga jadinya. Padahal pada saat kita lihat di sini aslinya Pak jawabannya tuh no. Tapi karena kita ngetiknya no-nya n-nya kecil, jadinya dia muncul dua. Nanti orang bisa berpikiran, oh ini kalau dari angka aja kan nggak kelihatan jelas nih. Oh bisa jadi dua itu ragu-ragu Pak, bisa juga kan? Jadi ada tiga label di sini. Ini yang ragu-ragu. Jadi apa enggak ya? Jadi apa enggak ya? Aduh, gimana ya enaknya ya? Nah itu kan ragu-ragu, ya. Tapi ragu-ragu itu kalau di kasus ini kan tidak bisa kita jadikan sebagai keputusan target. Karena apa kalau ragu-ragu cenderung ya, apa ragu-ragu cenderung yes kayak gitu jawabannya. Udah pilih. Kalau tidak ya tidak, ya ya. Nah, aduh ini badan lagi nggak enak, ya sudah nggak jadi berarti, ya gitu ya. Jadi jangan sampai memunculkan keraguan di situ.
Kecuali untuk kasus-kasus tertentu bukan bukan seperti ini. Misalkan prediksi lulus apa tidak. Kan itu dua, lulus atau tidak. Tidak ada yang tidak lulus, tidak ada yang di tengah-tengahnya. Ya kalau nggak lulus ya nggak lulus. Kalau lulus ya lulus, kalau tidak ya tidak. Tidak ada di tengah-tengah, tidak lulus dan tidak lulus dan lulus itu nggak ada di tengahnya seperti itu. Ya, kalau no sama yes, kalau pilihannya kan cuma dua. Kalau tidak ya tidak, kalau ya iya, misalnya seperti itu. Oke, gitu ya Farhan ya. Berarti kesimpulannya tadi harus konsisten, betul? Ya, karena tulisan huruf besar dan kecil dianggap berbeda. Ya, oke. Gitu? Oke, siap. Oke, yang lain ada pertanyaan yang lain? Ini dua contoh yang saya coba sampaikan di sini. Ini sebagai pengantar ya nanti pada saat kita implementasi yang lebih detailnya lagi. Nah, kesimpulannya ya ada tiga model yang tadi saya sampaikan. Jadi yang kita pakai yang pertama itu Gaussian. Nanti saya coba cari dulu ya contoh yang multinomial ini. Kenapa? Karena yang multinomial dan Bernoulli ini biasanya dipakai orang untuk klasifikasi dokumen. Yang kemarin itu ya, yang sentimen analisis itu. Ya, nanti saya coba buat dulu yang contoh sederhana yang kemarin. Dia klasifikasi dokumen. Misalkan kita mau ngelompokkan olahraga, berita-berita olahraga. Sebenarnya berita-berita olahraga ini yang lagi trending topik, itu kan bisa menggunakan itu sebenarnya. Mana sih yang dibahas orang? Wah, lagi trending topik misalkan tentang Liga Premier Inggris misalkan. Ya, di dalam Premier Liga Inggris itu apanya yang menjadi trending topiknya misalkan itu. Begitu juga di politik, bisa juga di pendidikan dan lain-lain. Nah, pengklasifikasian ini menggunakan frekuensi kata. Ingat frekuensi kata. Berarti jumlah kata. Ada berapa banyak kemunculan Premier League misalkan. Ada berapa kemunculannya misalkan Chelsea, MU, kata-kata itu di dalam sebuah dokumen yang kita ambil. Ya, pengklasifikasian ya. Kemudian yang ketiga model Bernoulli. Dia hampir sama Bernoulli dengan multinomial ini. Tapi variabel prediktornya adalah variabel boolean. Bedanya itu aja dia. True, false seperti itu. Nah, contohnya misalkan ini klasifikasi dokumen. Apakah ada kata itu di dalam dokumen ini? Kalau ada, berarti true. Kalau tidak ada, ya berarti false. Jadi cuma dua itu. Nah, ya. Kalau tadi ini mainnya frekuensi kata, jumlah kata. Kalau ini dia mainnya ada apa tidak? Pak, saya mau nyari kata kata CIC di dalam Premier League tidak ada ya sudah nol statusnya misalkan ya false tidak ada. Nah kalau Gaussian yang tadi ya, ya datanya bisa dipakai oleh kita untuk itu. Yang paling banyak dipakai memang Gaussian tapi tergantung kasusnya. Nah untuk kalian bisa paham tentang apa sih Gauss, apa sih multinomial sebenarnya coba baca coba cari lagi teori tentang di statistik. Ini Gauss ada nih ya tentang multinomial apa Bernoulli apa. Ya dibaca aja dulu, nggak ngerti nggak apa-apa. Simpen nanti kalau ketemu minimal nge-refresh, oh ingat lagi seperti itu. Ya, oke itu contoh yang bisa saya sampaikan. Terakhir dari saya, nah ini ada latihan ya di slide yang kita pertama itu. Nanti kalian coba ya, dicoba. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kalau tadi kan kita sudah mainnya kan dua ini ya data ini. Nah sekarang saya minta kalian menambahkan dua parameter ini. Ya, dua parameter ini. Kepadatan dan kecepatan anginnya seperti apa. Nanti statusnya apakah ini. Nah, coba prediksi kalau ininya outlook, temperatur, humidity, atau wind-nya dengan data-data ini. Apa isinya? Apakah yes, apakah no? Ya, dicoba ya. Seperti itu. Jadi, ini tugasnya dicoba nanti sebelum kita masuk yang lebih advance lagi. Nah, formasi datanya terserah mau disimpan ke dalam jadi file karena ini nggak banyak ya, karena ini cuma 14 atau mau disimpan atau mau diketik langsung dijadikan list. Ya, diketik lagi Outlook misalkan apa, temperatur apa, humidity apa isinya. Itu silakan, nggak masalah. Ya, intinya saya minta kalian coba dulu itu prediksinya kira-kira seperti apa. Ya, oke. Terus kemudian itu satu lagi. Oke, nah nanti kita akan coba yang berikutnya adalah tentang
Nah, ini kan ini masuk ke contoh yang yang tadi tugas itu masuk di yang belakang ini ya, hasil perhitungannya. Nah, ini harusnya jawabannya adalah no. Benar nggak? Nanti kita kalian coba. Benar nggak? Ya, jawabannya no. Di sini no. Berarti kan lebih cenderung tidak main dia. Outlooknya ini hasilnya seperti apa? Ya, oke. Nah, satu lagi sebelum saya tutup, Pak, kalau kalian misalkan mau membuat apa istilahnya tuh, membuat perhitungan itu tidak menggunakan, misalkan perhitungannya ini, yang mana ya, yang ini aja deh. Nah ini, misalkan gini, misalkan kita tidak mau membuatnya menggunakan fungsi yang ada di bawah, yang ada di apa tuh tadi tuh di Titannya kita nggak mau. Kita mau menggunakan cara hitungan seperti ini. Boleh nggak? Sebenarnya boleh saja. Ya, jadi pertama bikin prosedur untuk mencari kelas frekuensi, dihitung ini satu-satu. Nanti dapat ini nilainya, kelas frekuensinya. Jadi nanti ada tabel untuk menyimpan dari masing-masing aksi nilai ini. Ya, jadi boleh aja dibuat, Pak. Saya nggak mau pakai data itu, nggak mau pakai, misalkan nggak mau menggunakan eh, fungsi yang ada fungsi Gaussian tadi yang udah ada di itu. Silakan nggak apa-apa. Berarti kita bisa buat ini prosedur kelas frekuensi, kita buat kelas probability, menghitung sendiri nih. Dihitung otomatis nih pakai prosedur. Terus kemudian setelah selesai ini, kita lakukan proses berikutnya, ya. Nah, setelah dapat ini, kita lakukan perhitungan ini, kita hitung seperti ini prosesnya, ya. Nanti hasil akhirnya adalah keluar kesimpulan ini. Itu boleh juga sebenarnya, karena saya lihat kemarin ya waktu waktu Sabtu minggu 2 minggu yang lalu lah itu waktu kita coba itu ya waktu saya lihat ada beberapa teman mahasiswa dari kampus lain itu dia coba buatnya seperti itu. Pak, saya boleh buat nih. Kita lihatin, oh iya benar juga ya, bisa. Terus saya coba lihat, nggak masalah juga, hasilnya sama kok dia hitungannya gini. Ya, malahan saya coba cek dengan data yang berbeda. Coba yang pakai, yang buatnya pakai apa fungsi bawaan dari Python-nya pakai sklearn itu dan yang satu tidak, hasilnya sama nggak? Kita tambahin datanya jadi 20. Ya, sama seperti itu ya, sama hitungannya. Tek, tek, ya. Cuman mungkin kalau di Bernoulli di Gaussian itu kita nggak dapat angka ini 0,2 ini. Tapi kalau di perhitungan manual seperti ini kan kelihatan hasilnya. Oh, 0,2. Berarti kesimpulan yang bisa diambil dari sini adalah aksinya adalah kick punch punch ini adalah dia masuk di dalam kategori P gitu jawabannya. Ya, jadi bisa dibuat gitu. Nah, ini terutama untuk program-program yang tidak ada fungsi bawaannya. Misalkan Pak, kalian mau buatnya pakai PHP. Ya, kan di PHP fungsi ini kan nggak ada nih. Nggak tahu nih kalau yang jago PHP ada nggak yang ini? Gaussian ini ada nggak? Ya, ada nggak? Nah, itu satu. Ini ada nggak? Itu. Terus kemudian yang kedua, konversi ini, mengkonversi ini tadi dengan perintah ini. Sekali perintah ini, kan konversi itu ini. Ada nggak dengan sekali memberikan perintah ini, dia langsung keluar angka ini? Ya, nggak ada Pak. Nah, itu yang membuat menjadi kerepotan kita tuh di situ. Kenapa? Karena dia fungsi-fungsi ini nggak ada di bawahnya. Karena nggak ada. Waduh, berarti saya harus buat dulu proses untuk konversi data ya Pak. Ya, gimana caranya? Ya sudah dibaca. If ininya ini, maka ini satu. Kayak gitu. Ya, kalau kita buat. Jadi bisa aja nggak dibuat pakai PHP? Bisa aja, nggak masalah. Ya, cuman memang stepnya akan lebih banyak. Kalau ini kan kita lihat satu, dua, prosesnya ya. Proses pertama adalah proses membaca data. Proses kedua adalah melakukan konversi data untuk semua kolom. Kalau ada kolom yang belum sesuai. Kemudian yang ketiga, gabungkan, kombinasikan datanya. Terus terakhir adalah prediksi. Berarti ada 4 ya, ada 4 step. Nah, proses ini akan berbeda kalau dibuat dengan PHP misalkan ya, yang mungkin perintahnya tidak ada perintah-perintah bawaan untuk melakukan konversi ini. Saya mohon maaf dikoreksi kalau nggak ada. Kalau ada bisa langsung ya. Konversi langsung menjadi 01 misalkan seperti itu. Atau proses untuk apa? Proses untuk memanggil perintah naib bias ini. Kalau ada lebih bagus, tapi kalau nggak ada ya sudah. Seperti itu. Berarti memang nggak ada. Nah, kita harus develop itu fungsinya. Bagaimana nih caranya? Nah,
Caranya adalah dengan menggunakan ini tadi, perhitungan-perhitungan step ini. Itu perbedaannya ya di situ. Maka kenapa harus pakai Python? Karena lebih mudah library-nya ya. Misalkan contoh gini, mau mengolah gambar. Kalian mungkin belajar tentang pengolahan citra ya. Misalkan untuk bikin RGB, mencari warna RGB. Nah, kalau pakai PHP bisa nggak, Pak? Bisa aja, nggak masalah. Cuman stepnya jadi lebih panjang. Karena apa? Karena tidak ada library yang dipakai khusus untuk ngolah gambar. Misalkan ya, mohon maaf kalau ada, kalau nggak koreksi. Tapi kalau di Python ada dia khusus untuk itu. Ada OpenCP namanya, OpenCP. Ya, nah itu akan lebih mempermudah kita untuk bisa membuat proses-proses dalam mengolah gambar atau teks. Ya, jadi akan lebih memudahkan. Oke, dari saya itu ada pertanyaan terakhir. Silakan.